Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada presentasi kali ini, kami dari kelompok satu akan mempresentasikan mengenai materi manajemen persediaan, inventory management operasional. Eh, Perkenalkan, nama saya Dimas Gunawan dan tiga rekan saya. Perkenalkan nama saya Muhammad Boja Alamsyah. Perkenalkan, Perkenalkan, nama nama saya saya Muhammad Nurjatul Mulia. saya Muhammad Jaka. Baik, kita langsung masuk ke materi yang pertama, yakni latar belakangnya. Baik, di sini saya akan menjelaskan latar belakang dari NXL itu sendiri, yaitu dalam arsitektur rekayasa sistem logistik, persediaan bukan sekedar tumpukan material yang menunggu untuk diproses, melainkan sebuah aset strategis yang berfungsi sebagai jembatan penghubung aliran barang dari hulu atau dari pemasok hingga ke hilir, yaitu konsumen yang terakhir. Pentingnya pengelolaan persediaan berakar pada realitas bahwa setiap pergerakan barang dalam rantai pasok mengandung variabel biaya dan waktu yang harus dioptimalkan. Persediaan seringkali muncul sebagai akibat dari adanya perbedaan kecepatan antara waktu pemasok dan waktu permintaan. Tanpa adanya sistem manajemen yang terstruktur, ketidakpastian pasar seperti lonjakan permintaan mendadak atau keterlambatan pengiriman dari vendor dapat mengakibatkan kelumpuhan operasional yang berdampak pada kerugian yang finansial yang masif. Lebih jauh lagi, dari sudut pandang efisien sistem, manajemen persediaan adalah instrumen utama untuk memitigasi efisiensi biaya yang sering terjadi di sepanjang rantai distribusi. Persediaan yang dikelola secara buruk tidak hanya menciptakan penumpukan modal yang tidak produktif, tetapi juga memicu resiko fisik seperti kerusakan barang, kadaluarsa, hingga pembengkakan biaya pemeliharaan gudang. Sebaiknya, ketiadaan stok yang memadai akan menghambat kinerja logistik, menurunkan tingkat pelayanan, dan merusak reputasi perusahaan di mata pasar. Oleh karena itu, tantangan dalam rekayasa sistem logistik saat ini adalah bagaimana menemukan titik keseimbangan yang presisi untuk memastikan ketersediaan barang tetap terjaga dengan total biaya yang paling minimal, sehingga tercipta aliran rantai pasok yang responsif dan kompetitif. Selanjutnya, peran persediaan dalam sistem logistik. Yang pertama, kesinambungan aliran, yakni menghindari kekosongan saat perpindahan barang antar mode transportasi. Kemudian mengurangi ketidakpastian, yakni menjadi pelindung saat vendor terlambat mengirimkan atau saat permintaan pasar melonjak tiba-tiba. Kemudian mendukung service level, yakni untuk memastikan pelanggan mendapatkan barang saat mereka membutuhkannya tanpa waktu tunggu lama. Yang terakhir, buffer rantai pasok, yakni bertindak sebagai penyeimbang jika terjadi gangguan operasional di titik distribusi lain. Selanjutnya ada tujuan dan klasifikasi persediaan. Pengendalian persediaan memiliki tujuan utama untuk menyeimbangkan antara supply dan permintaan agar total biaya logistik dapat diminimalkan, sembari tetap menjaga tingkat pelayanan pelanggan yang prima. Dalam operasionalnya, persediaan diklasifikasikan ke dalam beberapa jenis, yakni cycle stock sebagai persediaan reguler, safety stock sebagai cadangan pengaman, anticipation stock untuk menghadapi musim tertentu, serta pipeline inventory bagi barang yang masih dalam perjalanan. Dengan memahami jenis-jenis ini, perusahaan dapat mengoptimalkan penggunaan ruang gudang dan sumber daya yang tersedia secara lebih efektif. Selanjutnya ada permasalahan umum dalam sistem persediaan. Yang pertama itu ada gap permintaan dan pasokan. Nah, di gap permintaan dan pasokan ini ada ketidakmampuan sistem menyesuaikan kecepatan produksi dengan kecepatan penjualan. Selanjutnya ada visibilitas rendah. Masalah klasik di mana pusat distribusi tidak tahu secara real time berapa banyak stok yang tersisa di toko retail. Selanjutnya ada koordinasi lemah. Di koordinasi lemah yaitu kurangnya komunikasi antar departemen. Contohnya, bagian marketing melakukan promo besar-besaran tanpa memberitahu bagian logistik. Selanjutnya untuk biaya dan strategi optimasi. Nah, di biaya dan strategi optimasi ini yaitu untuk menjalankan sistem yang efisien. Setiap manajer logistik wajib mengoptimalkan seluruh komponen biaya, mulai dari biaya pemesanan atau ordering cost, biaya penyimpanan atau holding cost, biaya kekurangan atau sortie cost, hingga biaya distribusi transportation cost. Pendekatan solutif dapat diterapkan melalui penggunaan metode matematis seperti economic order quantity atau EOQ dan penentuan titik pemesanan kembali atau reorder point. Selain itu, integrasi teknologi informasi seperti sistem ERP atau WMS serta kolaborasi antar pelaku rantai pasok merupakan kunci untuk menciptakan sistem yang responsif. Sebagai penutup, dapat disimpulkan bahwa manajemen persediaan yang efektif bukan hanya tentang angka, tetapi tentang bagaimana mengintegrasikan perencanaan, koordinasi, dan pemanfaatan teknologi untuk menciptakan rantai pasok yang unggul. Kemudian pendekatan dan solusi.
Yang pertama, ada metode EOKI dan ROP, menggunakan perhitungan matematis untuk menentukan angka pemesanan paling ekonomis dan kapan waktu yang tepat untuk memesan kembali. Kedua, teknologi. Pemanfaatan Warehouse Management System WMS untuk akurasi data stok secara otomatis. Yang terakhir, Just in Time JIT, strategi untuk mendatangkan barang hanya saat dibutuhkan, sehingga biaya simpan hampir mendekati nol. Selanjutnya ada kesimpulan. Manajemen persediaan merupakan pilar krusial dalam rekayasa sistem logistik yang secara langsung menentukan efisiensi dan biaya selling sebuah rantai pasok. Melalui analisis yang telah dipaparkan, dapat disimpulkan bahwa keberhasilan pengelolaan stok bukan hanya terletak pada kemampuan menyediakan barang, melainkan pada pencapaian titik keseimbangan antara biaya operasional dan tingkat pelayanan pelanggan. Permasalahan klasik seperti fenomena bullwhip effect, penumpukan stok atau overstock maupun kelangkaan barang stock out merupakan bukti nyata bahwa sistem logistik memerlukan sinkronisasi informasi yang akurat dan koordinasi yang kuat di setiap lini. Sebagai solusi teknis, penerapan metode ilmiah seperti Economic Order Quality atau EOQ dan penentuan reorder point menjadi instrumen penting bagi praktisi teknik industri untuk meminimalkan total biaya logistik secara sistematik. Namun pendekatan matematis tersebut harus didukung oleh integrasi teknologi informasi seperti sistem manajemen gudang dan kolaborasi strategis antar pelaku rantai pasok guna menciptakan visibilitas yang lebih baik. Pada akhirnya, manajemen persediaan yang efektif adalah sebuah proses perbaikan berkelanjutan yang memastikan perusahaan mampu merespons dinamika pasar dengan lincah, minimalkan risiko inflasi, dan menjaga keseimbangan aliran barang dari hulu ke hilir. Nah, jadi sebagai mahasiswa teknik industri, kita tidak hanya melihat berapa banyak barang yang ada di rak, tetapi kita juga menganalisis bagaimana setiap unit barang tersebut mempengaruhi biaya transportasi dan efisiensi ruang gudang secara keseluruhan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.